sekalian dikasih Tuhan, Bapak-bapak, Ibu, sekeluarga yang sangat berbahagia dan keluarga besar kita semua. Ya, bagus bahwa perasaan ini jatuh pada pesta Santa Maria Magdalena. Dan bacaan-bacaan dan doa yang kita ambil hari ini diambil dari pesta ini. Dan saya rasa pas sekali untuk situasi kita pada malam ini. Dan apa yang dialami oleh Santa Maria Magdalena itu pengalaman keterkejutan, atau bahasa kerennya mukjizat. Melihat siapa dirinya di masa yang terlewat, dan seperti yang dibahasakan di dalam bacaan pertama dari Kim Agung, bahwa dia yang awal betul-betul seperti seorang yang jatuh cinta dan mau menemukan cinta pada hati seseorang, dia jumpai di dalam diri Yesus. Maria Magdalena masa lalunya yang dikata sebagai wanita yang tidak pantas dalam bahasa kita, yang dijauhi orang, lalu kemudian justru mendapat cinta dari yang mana, yang namanya Yesus. Tetapi pengalaman berjumpa dengan Yesus, lagi Yesus ada bersama sebagai manusia, waktu Yesus menerima dia sebagai seorang perempuan yang terdekati dan jauh dari pandangan orang yang itu, yang mencap dia sebagai perempuan benar. Dia sungguh merasakan bagaimana kedekatan kasih Yesus menyambut dia sebagai seorang yang tidak pantas menjadi seorang wanita yang sangat berarti. Dan ini pengalaman yang sangat indah yang membuat dia tidak lupa Yesus. Dan perempuan ini pula lah yang setelah bertemu dengan Yesus, mengalami Yesus, tidak pernah meninggalkan Yesus, persis seperti yang dibaca kita. Setelah mendapatkan uang hatiku itu, aku tidak pernah melepas lagi. Ini yang dilakukan oleh Maria. Karenanya dia selalu datang ke makam Yesus. Dan karena itu dia pula lah yang mengalami pertama pengalaman akan kebangkitan Yesus, jauh melebihi para rasul. Itu makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelumnya pesta hari ini, pesta Santa Maria Magdalena itu sebagai peringatan tadi, bukan sebagai Yesus. Lalu kurang lebih dalam 2016 meningkatkan perayaan ini, pestanya dari peringatan menjadi pesta supaya statusnya sama seperti para rasul. Karena sesungguhnya Bapa Pasca dialah yang pertama mengalami para rasul menerima dari dia. Dia adalah pembangga kebangkitan pertama. Nah, bagaimana mungkin dia seperti yang diceritakan tadi? Dia justru yang mengalami Yesus yang bangkit pertama kali. Ini bukan pengalaman sederhana, betul-betul pengalaman yang sangat penuh dan syarat dengan risiko. Maka ini merupakan tentu suatu pengalaman yang sangat indah bagi Maria Magdalena. Maka dalam sukacita pengalaman itu tadi, dia pulang memberitakan kepada para rasul bahwa dia telah melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan yang Bapa. Dan melalui dia pulang, Yesus berpesan kepada para muridnya untuk tunggu Yesus di Galilea. Saudara-saudari yang saya kasih dan Tuhan, kita tidak bisa bayangkan bagaimana sukacitanya Maria Magdalena, tetapi juga sukacita para rasul ketika menambahkan berita ini dari diri sendiri menjadi berita. Dia yang disalibkan ternyata benar
sip. Dan kata-kata itu pula lah yang menjadi alasan orang-orang Yahudi membunuh Yesus. Karena bagaimana mungkin dia seorang Nazaret, orang kan anak tukang kayu, dan tukang kayu itu berani-berani mengatakan kamu bunuh dan hari ketiga saya bangkit. Padahal nenek moyang kita, nenek moyang kami, Abraham, Ishak, Yakub, para nabi luar biasa tidak pernah ada bangkit. Dan kemudian ada di Yerusalem Mana? sampai dengan makanya dibunuh. Ya. Tak pernah mereka bayangkan bahwa ada orang yang mati dibangkit dan bangkit. Dan mereka pikir bahwa Yesus berjahat, maka pasti sudah mati selama-lamanya. Tamatlah riwayatnya. Tapi nyatanya, ya, mati. Dan pengalaman kebangkitan ini Maria Magdalena yang alami pertama. Itulah mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, pasti kisahnya agak beda dari Maria Magdalena. Tetapi nuansa sukacita itu kurang lebih lah ini yang dialami. Pertama, oleh Ibu Garis, Kristen. Ya, bagaimana perjuangannya tidak sederhana. Dan seperti kita ada masa besar yang kan. Ya, apa dari kepolisian itu, masa tidak ada hanya satu seorang yang terjadi sudah terjadi. Dan kami percaya bahwa kami bukan orang bodoh. Namun ini suara-suara favorit di Jawa itu yang dulu kita pikir bahwa kita bisa hanya susah masuk. Begitu di dalam banyak kita rapi, Pak kita juara. Dan itulah nasib orang di luar Pulau Jawa. Maaf, ini apa sih namanya? Ada orang Jawa. Ya, mudah-mudahan nanti ada anggota kita. Ya, oke, itulah dari orang di luar Jawa bukan yang pintar banyak masuk. Tapi aneh dengan saya, mengapa kita susah masuk di sekolah-sekolah ini? Seperti saya katakan, kami sudah membuktikan bahwa ketika kita ada bersama mereka di dalam, ternyata mereka sudah lebih dari kita. Bahwa kita sudah lebih dari mereka. Apalagi soal kepala. Benar ini? Maka ada apa? Itu dia bertanya. Bayangkan sudah kita punya 40 riba sampai dengan 20 berapa itu? Bukanlah. Itu berapa? Itu 9 kali ya. Itu 9 daya. Itu 9 tahun ya. Indonesia merdeka dari Kalimantan Barat. Daya satu-satunya aku yang ngeri cerita itu. Masa tidak ada selama ini? Itu kan tidak mungkin. Demikian juga di angkatan-angkatan lain. Maka kita punya hak untuk bersuara. Dan akhirnya lagi bergejolak kota ini. Dan bayangkan dan 11 orang hanya satu. Ada. Jadi kita bicarakan sudah apa dia apa namanya Belum. di Sengaja. maka kita akan gitu ya. Semoga terjadi perubahan. Cukup di internal gitu lah. Apa ini? Cuman kalau untuk TikTok kan itu kan udah keluar. Oke, baik. Nah, maksudnya apa? Bagaimana perjuangan itu terjadi? Dalam proses dia sudah gagal, tapi tetap nekat. Karena memang dia tahu aktif tidak. Kalau mengapa ini kan satu misteri yang namanya misteri. Kok bisa? Padahal apa itu kan? Secara psikotes yang baru. Kamu nih psikotesnya itu sebenarnya contohnya. Coba kamu 3 tahun saya dulu. Ya coba. Melihat Ya. situasi yang seperti ini dengan Pasti situasi ya 100 tahun. tanpa sulit kita Dari isian. meskipun kita bukan kami dan akhirnya bicara satu-satu daya pantas kita berbangkit. Ini bukan perayaan apa saja, bukan perayaan itu. Saya kira ya kita katakan perayaan juga suku bagi terbang. Saya tidak tahu apakah yang dilihat oleh Serius. ya kan?
menggunakan teman-teman Tuhan. Pasti bisa, tidak mungkin. Nah, maka luapan sukacita itulah yang terjadi. Bagi kita semua diundang bersukacita. Tapi bersukacitanya bukan pada hal yang duniawi saja, manusiawi, tapi yang pertama sukacita dalam. Saya dan yakin apa yang digapai sang anak ini hidup pada karena Tuhan melakukan Perwira karir. Foto mas itu kursi. Amin. Kasih boleh. Menceritakan tentang Yesus kepada Yesus. Dan kiranya Ya banyak, masih banyak dong. menggapai apa itu namanya? Masih banyak tamu kan? Apa itu namanya? Oh, Polisi, apa itu namanya? Tentara, tapi bukan itu saja, juga untuk hal-hal lainnya. Dengan kata lain, kita pun bisa, tidak mungkin tidak bisa. Amin. amin. Mari, saudara-saudara yang kasih, syukur lebih sempurna dari bersama dengan karena Yesus ya, jadilah sebagai murid Yesus yang benar, Kasih tato mas nih. menjadi pembatas sukacita Paskah. Maka sebagaimana Marta Maria Magdalena bawa gembira, semua kehadiranmu juga di kalangan teman-teman membawa gembira, Kartu. membawa sukacita, Leticia. dan juga tentu Lorenzo. negara membawa sukacita ketika kita melaksanakan dengan baik yang dilakukan. Akhirnya nama Tuhan dimuliakan oleh kami keluarga dimuliakan dan kami dari keluarga dihormati, dimuliakan, dan semoga kemuliaan akan menuju sudah naik. Anak-anak muda yang semua dan semuanya ini sudah ada anak kita, kakak kita, belajarlah dengan sungguh, berjuang. Kalau dia bisa, Anda pun bisa. Kalau dia bisa, kita pun bisa. Tidak mungkin. Asalkan betul-betul disiplin diri, bangun kebiasaan untuk belajar dengan sungguh, supaya akhirnya apa yang menjadi harapan kita dapat bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Amin.